Kenapa gereja memberi dispensasi untuk perkawinan beda agama? Jadi kalau dia laki-lakinya tidak bisa ereksi, tidak bisa diberkati di gereja. Ada kasus, maaf, istrinya gereja Kristen. Waktu penyelidikan, ya saya akan menghargai iman pasangan saya. Saya akan hargai. Saya akan hargai. Setelah menikah beberapa tahun, yang pihak Kristen berkata, saya tidak mau di rumah ada patung-patung. Ini penyembahan berhala. Buang patung-patung itu. Kenapa perkawinan adalah jalan kekudusan? Ingat, jalan kekudusan itu bukan berarti sudah kudus. Jalan kekudusan itu berarti apa? Saya dikuduskan, disucikan oleh Tuhan lewat ketidaksempurnaan pasangan. Walaupun dia tidak sempurna, walaupun dia mengecewakan, saya tidak akan meninggalkan dia. Ini kekudusan. Ini kekudusan. Jadi walaupun saya berjalan, tadi betul tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Tetapi saya tetap bertahan. Inilah jalan untuk sampai pada kekudusan. Jadi kekudusan belum tercapai sekarang. Belum. Sungguh belum. Tetapi perkawinan ini adalah jalan Tuhan untuk menguduskan kita. Dan tentunya untuk menguduskan kita lewat apa? Lewat sebuah pengorbanan demi pengorbanan. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus melakukan pengorbanan bukan karena dosa dia. Yesus melakukan pengorbanan untuk menguduskan manusia. Supaya manusia layak lagi kembali ke kerajaan surga. Maka Yesus berkorban untuk menguduskan. Jadi Yesus sendiri sudah kudus. Untuk mengangkat yang bersalah ini, dia menderita. Supaya ada jembatan. Nah, menarik. Dosa, saya suka sekali Pak. Jadi saya ingat. Dosa itu membuat apa? Tuhan dan manusia terhalang jurang. Tidak bisa. Manusia tidak bisa kepada Tuhan. Tuhan selalu bisa kepada manusia karena Maha Kuasa. Maka penderitaan Yesus itu membuat jembatan. Supaya manusia bisa menghadap dan bersatu lagi dengan Tuhan. Dan sebagai orang Katolik, bukan hanya Yesus yang harus menguduskan lewat penderitaan, saya pun harus memikul salib. Maka kalau kembali kepada firman Yesus, kalau engkau mengikuti aku, engkau harus, bagus, 3 hal. Engkau harus menyangkal diri. Engkau harus memikul salib. Engkau harus mengikuti aku. Itulah jalan kekudusan. Semoga menjawab. Terima kasih banyak Bapak. Tepuk tangan. Romo, waktu saya ikut perkawinan itu kan ada pembinaan. Nah, di situ terus terang suami saya dulu Islam, dari keluarga Islam dan Ustadz. Waktu kami perkawinan ada pembekalan. Nah, dengan berjalannya waktu, kami disampaikan aturan-aturan dalam gereja. Nah, pada saat itu dikasih pembinaan, kita harus mengikuti aturan-aturan gereja jika kita mau menjadi akolit, pewarta, ketua wilayah. Itu jika mereka bercerai, itu tidak bisa menjadi seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi di saat sekarang ini, apakah aturan itu tidak digunakan lagi? Karena aturan gereja Katolik itu kan sangat ketat sekali. Jadi suami saya sempat bertanya, kenapa bisa aturan itu yang dulu bisa lain dengan sekarang?
dia bisa pisah atau bercerai, bisa jadi misalnya sebagai pewarta, akolit, ketua wilayah. Itu yang membuat saya bingung juga, Romo, mau sampaikan ke suami saya. Demikian, terima kasih, Romo. Tepuk tangan. Yang tadi Anda baca itu, perkawinan Katolik sifatnya adalah indisolubilitas. Indisolubilitas itu berarti apa? Tak terceraikan. Jadi tidak ada perkawinan Katolik yang bisa diceraikan. Ini aturan siapa? Aturan siapa? Aturan siapa? Aturan siapa? Aturan siapa? Pemerintah daerah? Tidak ada pemerintah daerah mengatur-ngatur. Ini aturannya Yesus. Yesus berkata, apa yang dipersatukan oleh Allah? Betul Bapak Ces. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi ini adalah hukum ilahi, hukum Tuhan. Dan gereja tetap memegang itu, tidak ada. Tidak ada perceraian. Walaupun di dalam hukum sipil ada cerai atau tidak? Ada, tapi tidak diakui oleh gereja. Jelas? Menjawab Ibu? Thank you. Pertanyaan kedua. Bagus. Romo, kalau pasangan suami istri, maaf. Hidupnya ini, hidup perkawinannya tidak berjalan baik dan benar. Apakah mereka masih boleh menjadi pemuka jemaat? Ditulis dalam apa? Di dalam surat Rasul Paulus pun. Hendaknya pemuka jemaat adalah seorang bapak yang taat pada istrinya. Itu bukan hukum dari gereja begitu saja. Ini adalah para rasul yang mengatakan ini. Ini tradisi gereja sudah mengatakan seperti itu. Yang menghormati anak-anaknya. Bertanggung jawab pada keluarganya. Supaya kalau dia memimpin jemaat tidak menjadi batu sandungan. Nah maka dari itu tadi betul suami ibu. Kenapa ya? Kok akolit kita hidup keluarganya aja tidak beres, kok masih melayani? Harusnya kalau seorang suami, di dalam keluarganya saja tidak bisa mengurus rumah tangga, bagaimana dia bisa menjadi contoh teladan? Bukan berarti pemuka jemaat, akolit atau apapun harus sempurna. Tidak ada. Pastur pun ini lagu yang dinyanyikan oleh Mas Koko. Pastur kun manusia. Bisa salah, sering salah. Manusia sering rapuh, jatuh, kalah oleh dosa, oleh kelemahan. Betul. Tetapi di dalam kekalahan, kelemahan dia tetap setia menjaga perkawinan. Maka kami seringkali kalau ada keluarga-keluarga, bapak ini misalnya sudah akolit. Lalu bapak ini, perkawinannya bubar. Bapak ini harusnya rendah hati, mengundurkan diri dari jabatannya. Karena ingat, akolit itu pelayan Tuhan. Akolit itu bukan cari muka. Bukan cari pangkat. Akolit itu pelayan Tuhan. Maka pelayan Tuhan tuh ya harus menjaga cara hidup dia. Maka tidak ada aturannya berubah. Seringkali orangnya merasa, saya akolit, sudah lama, sejak nenek moyang. 3 turunan semuanya akolit, saya juga harus akolit. Jadi ini dijadikan jabatan, dijadikan kesombongan, tidak bisa.
Akolit itu melayani Tuhan harus rendah hati. Maka kalau mengurus keluarga berantakan, dia harus rendah hati. Maaf, saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Semoga menjawab Ibu. Terima kasih. Terus nanti kalau merestui beda agama, keturunan kita, anak-anak kita, itu nanti akan diarahkan kemana? Oke. Dan itu. Karena dalam jalan waktu itu nanti terus ada masalah-masalah yang terjadi. Benar. Seperti di sini, mungkin nanti satu ikut Lebaran, satu ikut Natalan, seperti itu. Apa ikut-ikutnya? Terima kasih Romo, itu saja. Kenapa gereja memberi dispensasi untuk perkawinan beda agama? Hukumnya, kitab hukum kanoniknya berbunyi, halo, Ces dulu. Kamu mau bertanya tentang perkawinan? Masih jauh, nak. Kitab hukum kanonik mengatakan pertama-tama, hendaknya orang Katolik menikah dengan orang Katolik. Itu. Kenapa? Karena gereja harus melindungi domba-dombanya. Tetapi namanya jatuh cinta, itu buta. Ya Pak, ya. Kalau orang sudah jatuh cinta itu seperti orang kesurupan. Saya mau banget, saya sayang banget. Sehingga gereja tetap membuka perkawinan beda agama, beda gereja, tetap bisa diberkati di dalam gereja Katolik. Asal ada 3 syarat. Yang perkawinan Katolik dengan Katolik pun hanya ada 3 syarat. 1, bebas, mau dan bebas. Jadi bukan terpaksa. Kedua, tidak ada halangan. Memang antara beda agama itu ada halangan. Halangannya apa? Beda agama, beda gereja. Tapi bisa dispensasi. Bisa dispensasi. Lalu tidak ada ikatan-ikatan sebelumnya. Seperti kaul. Tahbisan. Itu membuat orang tidak boleh tidak boleh di perkawinan. Dan yang ketiga adalah apa? Yang ketiga bukan hanya mau tetapi yang ketiga adalah tidak ada halangan, mau, bebas. Orang itu harus normal. Artinya, laki-laki kalau tidak bisa begini, nggak ngerti apa itu begini. Kamu bisa begini nggak? Ya tinggal begini tangannya. Susah banget sih. Artinya kalau laki-laki tidak bisa ereksi dan perempuan tidak menstruasi, itu berarti ada halangan. Karena perkawinan harus terbuka pada kelahiran anak. Jadi kalau dia laki-lakinya tidak bisa ereksi, tidak bisa diberkati di gereja. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan Bapak, kalau beda agama bisa diberkati? Bisa, dispensasi. Kalau beda gereja, misalnya Anda dengan Protestan Pentakosta, harus minta izin Bapak Uskup. Izin, bukan dispensasi, izin. Pertanyaan bagus, lalu bagaimana dengan anak-anaknya? Betul, ini hal yang sulit. Maka anak-anak tetap pihak yang tidak Katolik harus menulis surat. Menandatangani bahwa anak-anak akan dididik secara Katolik. Ini pernyataan berdua, akan dididik secara Katolik. Dididik secara Katolik, nanti dibaptis atau tidak, itu nanti harus lihat pendidikan imannya. Karena setelah dibaptis kalau tidak dididik sama saja bohong. Kasihan. Maka anak ini harus dididik secara Katolik supaya nantinya sungguh-sungguh bisa dibaptis menjadi anak Katolik. Jadi memang harus ada tanggung jawab. Benar sekali. Tanggung jawab untuk mendidik anak secara Katolik. Itu pun terjadi untuk perkawinan yang Katolik-Katolik. Harus dididik secara Katolik anak ini. Kasus-kasus memang banyak Pak.
Betul. Karena setelah perkawinan nanti anak laki-laki ikut bapak, perempuan ikut ibu. Menyedihkan, menyedihkan. Kalau tadi bapak berkata perkawinan itu seperti apa namanya? Melaju, apa? Selancar. Selancar air. Itu ada dua haluan. Dua pimpinan. Tidak bisa dalam keluarga, harus ada satu. Ada kasus, maaf. Istrinya gereja Kristen. Waktu penyelidikan, ya saya akan menghargai iman pasangan saya. Saya akan hargai. Saya akan hargai. Setelah menikah, beberapa tahun, yang pihak Kristen berkata, saya tidak mau di rumah ada patung-patung. Ini penyembahan berhala. Buang patung-patung itu. Ini yang seringkali harus saya ingatkan kepada anak muda, kalau mau menikah beda gereja. Lalu saya dapat kasus beda agama. Istrinya Katolik, punya anak. Laki-lakinya, tolong jangan disiarkan ya, tolong di-cut ya ini ya. Jangan disiarkan. Oke bro, matikan film. Nanti saya ditangkap. Gara-gara kena biri. Suaminya ini tidak Katolik. Lalu, setelah punya anak satu, suaminya datang kepada istrinya. Aku mau menikah lagi. Istrinya menangis, datang kepada saya. Romo, suami saya mau menikah lagi. Padahal dia kan sudah diberkati di gereja Katolik. Tapi dia kan bukan Katolik. Dia menikah lagi, Romo. Ya terserah dia, karena menurut agama dia boleh. Tapi kan Katolik nggak boleh. Kan kamu yang Katolik. Mengerti maksud saya? Dia pun harus siap-siap. Maka saya selalu ngomong kepada anak muda, siap enggak? Tidak. Berdasarkan iman dia boleh menikah lagi. Berdasarkan iman kita, tidak boleh. Yang mendapat hukum gereja Katolik adalah yang Katolik. Yang tidak Katolik tidak dapat. Semoga menjawab. Terima kasih Pak.